Renja Perangkat Daerah tahun 2022. Kemudian agenda yang kedua pada waktu itu adalah rencana verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026. Kami informasikan bahwa pada waktu itu untuk Renstra Perangkat Daerah akan diverifikasi mulai tanggal 6 sampai 19 Juli 2021 dan ini sudah kita lakukan. Untuk verifikasinya dilakukan oleh masing-masing bidang sesuai dengan PD yang didampingi. Nah, untuk Kapanewon ini dibagi menjadi dua yang didampingi oleh bidang perencanaan dan sekretariat. Ini Bapak Ibu untuk pendampingan Kapanewon. Untuk sekretariat ini ada 8 Kapanewon, yaitu Kapanewon Pandak, Bantul, Piungan, Pleret, Jetis, Bambang Lipo, dan Piungan. Piungannya ada 2 ya? Ini kurang 1 ya? Yang belum disebut mana nggih niki nggih? Pajangan. Pajangan nggih. Oke. Coba tak. Oh nggih pajangan nggih. Oke. Kemudian untuk yang didampingi oleh bidang perencanaan, Kapanewon Sedayu, Dringo, Kasian, Kretek, Sewon, Pundong, Imogiri, Bangutapan, dan Sanden. Jadi ada 17 Kapanewon. Nah, dari masing-masing Kapanewon ini nanti kami harapkan untuk selalu berkoordinasi dengan pendampingnya. Untuk yang berkaitan dengan pendampingan di bidang perencanaan, monggo bisa berkomunikasi dengan kami, dengan saya, dengan Mas Adam, dengan Mbak Eka. Oke. Kemudian Bapak Ibu ini sudah kita lakukan verifikasi kemarin untuk yang didampingi oleh bidang perencanaan sudah selesai nggih Mas Adam nggih? Sudah selesai. Barangkali nanti kalau disepakati bisa disampaikan sekalian biar bisa segera diperbaiki. Ya Bapak Ibu, ini hasil verifikasi secara garis besar nggih, masing-masing ada catatan sendiri-sendiri. Tetapi secara umum Bapak Ibu, kami sampaikan yang pertama, ini justru koreksi template nggih Bapak Ibu nggih. Kemarin di landasan hukum itu masih tertulis untuk RPJMD DIY itu peraturan gubernur. Nah, yang benar adalah peraturan daerah. Jadi nanti untuk landasan hukum RPJMD DIY itu dengan peraturan daerah, bukan peraturan gubernur. Kemudian yang kedua, sebagian besar belum ada telaah kebutuhan personel dan sarana prasarana. Ini sangat penting Bapak Ibu untuk memetakan kebutuhan personilnya itu apa saja, misalnya jabatan apa saja yang dibutuhkan dan personilnya berapa. Kemudian kebutuhan akan sarana prasarananya juga sangat diperlukan di sini. Nanti untuk merencanakan kebutuhan tahun 2023 sampai 26. Karena yang 2022 kan sudah ditetapkan di RKPD. Kemudian yang ketiga, perlu dilakukan telaah capaian kinerja dan keuangan selama 5 tahun. Jadi mungkin menyusun di tabelnya, tetapi belum dijelaskan secara detail begitu, bagaimana capaian kinerjanya selama 5 tahun. Baik itu kinerja maupun keuangannya. Nah, kemudian untuk yang program Bupati dan Wakil Bupati, untuk sementara dibiarkan seperti itu dulu, seperti yang sudah Bapak Ibu tuliskan, karena masih dalam tahap pembahasan. Tadi malam ada rapat juga, dan itu belum disepakati begitu. Jadi ini masih menunggu nanti kepastian program Bupati Wakil Bupati yang akan dituangkan di dalam RPJMD maupun
yang akan didukung oleh masing-masing perangkat daerah itu apa saja. Jadi nanti kita masih menunggu untuk yang nomor 4 ini. Kemudian yang nomor 5, untuk telaah RT RW tetap dilakukan. Karena dalam prakteknya Kapanewon ini berkaitan erat dengan program pengembangan wilayah. Meskipun secara program itu tidak ada program yang langsung menyasar pada pemanfaatan ruang atau apa namanya, pemanfaatan ruang dalam RT RW-nya. Tetapi berkaitan erat di sini dalam hal koordinasi maupun dalam MUNEP-nya. Kapanewon tidak pernah tidak berkaitan erat dengan program pengembangan wilayah. Kemudian yang keenam, telaah KLHS tetap dimunculkan meskipun tidak ada rekomendasi tujuan pembangunan berkelanjutannya TPB-nya. Jadi nanti hanya mungkin berupa kalimat saja, ya. Kemudian yang selanjutnya, maaf ini nomornya masih salah. Untuk analisis SWOT belum dilakukan secara lengkap. Jadi masih mungkin belum kelihatan strategi A mendukung strategi A mungkin belum kelihatan itu dukungan terhadap ancaman, kombinasi antara ancaman ataupun kekuatan ataupun apa itu belum kelihatan. Jadi masih berupa kalimat-kalimat belum dirumuskan secara lengkap. Nanti mungkin Mas Adam bisa menjelaskan, gitu. Kemudian untuk strategi, nah ini strategi ini mungkin perlu diskusi nanti, gitu, Bapak Ibu, karena ternyata strategi ini kalau kita mengacu pada yang disampaikan oleh tenaga ahli kemarin bisa dilakukan dengan pendekatan program. Bahasa yang ada di bahasa program itu dijadikan menjadi kalimat strategi. Kemudian ini kemarin Bu Nita menyampaikan seperti itu. Nah, sementara kita juga di dalam menentukan strategi ada analisis SWOT. Nah, ini Bapak Ibu di dalam merumuskan strategi nanti perlu kita diskusikan bahasanya seperti apa. Kalau untuk yang Kapanewon ini sudah dibuatkan coret-coret oleh catatan-catatan oleh Mas Adam sehingga nanti bisa dilihat. Kemudian untuk arah kebijakan ini bisa dirumuskan dari kegiatan. Jadi bahasa kegiatan itu dijadikan sebagai bahasa arah kegiatan. Jadi nanti mungkin kalimatnya yang diubah menjadi sebuah kalimat arah kebijakan. Kemudian untuk tujuan perangkat daerah itu sama dengan sasaran daerah yang didukung, termasuk indikatornya. Jadi nanti tujuan perangkat daerah ini akan menggunakan sasaran daerah, jadi sama, ya. Kemudian indikatornya juga sama dengan sasaran daerah. Tetapi karena ini tujuan PD, mungkin nanti kalau targetnya nggak ada, nih, untuk yang perangkat daerah, nih. Kemudian sasaran perangkat daerah disesuaikan dengan cascading terbaru. Jadi di cascading itu sudah ditunjukkan sasaran perangkat daerah itu mendukung sasaran daerah yang mana. Sasaran perangkat daerah mendukung sasaran daerah yang mana. Ini di cascading terbarunya sudah ada, sudah dirumuskan. Tapi kelihatannya Mas Adam sudah langsung diganti oleh Mas Adam, langsung disesuaikan. Jadi mungkin nanti bisa ditunjukkan Mas Adam, ya. Kemudian yang selanjutnya program kegiatan indikator anggaran dan target tahun 2022 mengacu RKPD yang telah ditentukan. Ada yang mengganggu sedikit target. Jadi untuk yang tahun 2022 ini mengacu pada RKPD yang telah ditentukan. Baik program, kegiatan, subkegiatan, indikator, anggaran, dan targetnya. Ini yang tahun 2022 mengacu pada RKPD yang telah ditentukan. Jadi sama dengan rancangan akhirnya Bapak Ibu semua yang tahun 2022 karena ini sudah RKPD-nya sudah ditetapkan.
Kemudian yang tahun 2023 dan 2026, kalau untuk program kegiatan subkegiatan saya kira ini masih sama, cuma untuk anggarannya ini masih menyesuaikan, karena setelah dihitung-hitung ternyata anggaran yang dituliskan pada tahun 2026-2023 ini ada kenaikan yang luar biasa sekali, sehingga itu tidak logis, kenaikannya sampai berapa ratus miliar begitu, sehingga ini nanti masih dirumuskan. Jadi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu cermati untuk sementara ini adalah yang tahun 2022, karena memang ada beberapa yang belum disesuaikan. Nah, untuk yang ini semua dimasukkan, termasuk untuk penunjang. Ini yang tabel 61 kalau nggak salah, di tabel 61 ini, yang nomor 6 ini. Kemudian di tabel 61 agar ditambahkan formula untuk program dan kegiatannya. Jadi nanti akan ada penambahan kolom tersendiri untuk menentukan atau untuk mencantumkan formula, karena dikhawatirkan nanti kalau formulanya tidak dicantumkan, apabila terjadi perubahan personel, penggantian personel, ataupun karena isinya kan setahun sekali, jadi mungkin akan kelupaan caranya ngitung bagaimana, sehingga angka-angka capaiannya tidak bisa dibandingkan antar tahun karena formulanya lupa atau berbeda. Nah, untuk yang terakhir, penutup ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau dalam hal ini Panebu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon hasil verifikasi ini akan disampaikan setelah disampaikan kepada Kapanewon untuk dilakukan perbaikan setelah verifikasi selesai. Nah, untuk yang didampingi oleh Bitren ini sudah selesai kelihatannya, Mas Adam, monggo nanti pripun saya ini. Kemudian Kapanewon melakukan perbaikan dan perbaikannya dikirimkan ke bidang atau sekretariat yang mendampingi maksimal tanggal 27 Juli 2021. Jadi ini Bapak Ibu secara garis besar catatan hasil verifikasi yang sudah kita lakukan. Monggo nanti didiskusikan, dan Mas Adam kami harapkan nanti bisa menunjukkan, Mas Adam, catatan-catatannya. Kita ambil sampelnya saja, mungkin Kapanewon mana yang mungkin bisa dianggap mewakili, sehingga Bapak Ibu semua bisa bisa mengikuti itu. Meskipun dari masing-masing Kapanewon itu ada catatan-catatan sendiri, tapi secara garis besar itu saling mengisi antara Kapanewon satu dengan yang lain. Jadi itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya monggo Mas Adam dan mungkin nanti Mbak Eka, ada Mbak Ida juga, ada Mbak Aning di sini dari Bapeda, monggo nanti untuk bisa menambahkan barangkali ada yang terlewat gitu. Monggo untuk selanjutnya Mas Adam dipersilahkan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ati. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen atau melihat beberapa hasil verifikasi yang telah kami lakukan untuk Kapanewon. Nah, saya coba share screen dulu. Ini kebetulan saya buka Kapanewon Kretek, jadi mohon izin ke Bu Iva, kita lihat sama-sama untuk Kapanewon Kretek isinya seperti apa, kemudian catatannya seperti apa. Sebenarnya seperti yang sudah dipaparkan Bu Ati, tidak terlalu berbeda-beda kalau Kapanewon itu antara satu dengan yang lainnya. Cuman di sini coba saya detailkan supaya tadi kan di paparan sudah kan, kemudian nanti bisa ketemu yang di catatan di paparan itu di dokumennya ada di mana. Nah, yang kami lakukan di sini
mencoba menyamakan dengan bentuk idealnya yang ada di panduan dalam penyusunan Renstra. Nanti monggo apabila ada yang tidak disetujui, bisa kita diskusikan sama-sama. Nah, langsung saja ke dokumennya. Sebenarnya ini nanti kami berikan dokumen dan Excel-nya. Nah, kalau di dokumen itu nanti bisa dilihat di komen, nanti di komen itu ada catatan-catatan kami, kemudian kalau di Excel ada per babnya, nanti mungkin untuk memudahkan saja sifatnya. Nah, kita mulai. Sudah terlihat nggih, ini Kapanewon Kretek Renstranya. Di bab 1 Ya, ini, nggih, di bab 1 ya seperti ini mungkin typo-typo nggih, kayak Renstra seperti itu kan harusnya dijabarkan dulu panjangnya seperti apa, baru kemudian singkatannya dan seterusnya, RPJMD juga. Kemudian di bab 1 yang terkait latar belakang, mungkin yang di sini belum dituliskan lagi adalah terkait sejarah Renstra, sejarah Kapanemonnya maksud saya. Itu kan kalau di petunjuknya itu kan mungkin perlu ada sedikit overview sejarahnya, bagaimana Kapanewon itu, apakah dari pembentukannya hingga sekarang ini masih relevan fungsinya. Maksudnya seperti ini kan ada perbub yang merubah dari kecamatan menjadi Kapanewon. Nah, itu apakah ada pengaruh terhadap TUSI? Mungkin bisa dijelaskan sedikit di sini. Jadi nanti memang di 2.1 ada penjelasan rincinya, tapi mungkin di sini ada sedikit penjelasan sejarah Kapanewonnya. Kemudian ini KLHS, tahunnya agar disesuaikan, karena dokumen kita KLHS itu 2124. Lanjut ke landasan hukum. Renstra juga tahunnya kan 2126, mohon nanti disesuaikan untuk tahun berlakunya. Mas Adam. Nggih, Bu. Menjelas sedikit Mas Adam. Ini Pleret mau masuk belum bisa. Oh iya, sebentar. Pleret. Nggih, sampun saya approve. Oke, kita lanjut ke landasan hukum. Ini saya sudah insya Allah sudah saya samakan semua untuk ke Kapanewon. Yang digunakan landasan hukum yang digunakan di dalam Renstra Kapanewon. Jadi semua insya Allah ini sudah sama. Nanti mohon dilihat, jangan-jangan saya dalam menyamakan ini ada yang kelewat. Nanti mohon setiap OPD melihat. Kemudian maksud dan tujuan. Nah, ini kami skip dulu karena seharusnya maksud dan tujuan Renstra itu sama untuk seluruh OPD. Karena kan dokumennya juga dokumen Renstra. Tujuannya kan penyusunan dokumen ini harus sama, tapi ini nanti kita sepakati saja sama, cuman pada rancangan ini kita skip dulu. Sistematika penulisan juga sudah sesuai standar. Kemudian tugas fungsi sudah dituliskan sesuai Perbub 123, nggih. Ini juga ya sudah kami rapikan juga supaya nggak menceleng-menceleng, dan ini kemarin coba kami samakan dengan yang lainnya supaya nggak terlalu beda-beda juga antara satu Kapanewon dengan Kapanewon lainnya. Insya Allah ini sudah sesuai dengan Perbub 123. Kita lanjut. Oh ya, untuk melihat komen, kalau misalnya nanti di Word-nya itu kok nggak kelihatan komennya, nanti diklik di sini, review, terus show comment. Ini saya sudah posisinya nggak bisa klik karena sudah saya pencet, dan ini sudah kelihatan komen-komen atau catatan-catatan yang saya berikan pada subbab yang ada di Renstra Kapanewon. Nah ini, kemudian kita ke bab 2.2, subbab 2.2. Di sini sudah bagus nih dijelaskan data rekap SDM-nya, dan juga sesuai menurut pendidikan dan juga menurut gender. Nah mungkin perlu ditambahkan analisis terkait pemenuhan SDM-nya. Ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Kapanewon?
apakah sudah sesuai dengan tusi yang dijalankan Kapanewon. Mungkin kan selama ini di dalam evaluasi Renja itu dituliskan kendala SDM, kendala SDM, kendala SDM seperti itu. Nah, mungkin bisa dituliskan di sini kendala SDM yang dimaksud apakah yang di sini atau bukan. Misalnya kualifikasi pendidikannya tidak sesuai latar belakangnya. Atau mungkin dari segi jabatan struktural atau fungsional yang dipenuhi itu kurang belum terisi semua sepertinya, itu bisa kita lakukan analisis karena ini kan menjelaskan kondisi kepegawaian. Jadi semestinya kita tidak hanya menyajikan data mati seperti ini, tapi juga analisisnya. Kali ini kan kita hanya menjelaskan data sebagai berikut, tapi sudah nggak ada lanjutannya. Ini kan datanya mati. Gitu. Perlu ada penjelasan, narasi, atau singkat, kritisi terhadap kondisi yang ada di Kapanewon itu sendiri. Sama dengan kondisi sarana prasarana. Mohon maaf, ini belum saya rapikan. Ini juga saya lebih sukanya juga seperti ini, Bu. Ini kan per jenis jumlahnya. Mungkin yang di sarana prasarana juga bisa. Mungkin per jenis seperti udah apa, per jenis saja. Itu kendaraan yang atas. Kalau misalnya, nah saya dari perspektif saya, kalau misalnya membaca, oh di Kapanewon Kretek ada Honda EFX 12 nih, itu mungkin tidak terlalu berdampak, tapi kalau ada motor sejumlah ini, kemudian ini untuk ini untuk pemenuhan tusi ini, gitu mungkin lebih bisa komprehensif gitu penggambarannya. Kalau motornya satu-satu gitu kan, mungkin dari saya kan mungkin kalau kira-kira lebih bagusnya per jenis saja. Misalnya ada motor berapa, PC berapa, nah itu nanti kan bisa dilanjutkan dengan analisis, oh ini sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Kapanewon Kretek, Kapanewon gitu. Lainnya. Jadi nggak usah sedetail itu ya? Iya, dan ini kan juga memudahkan kalau menurut saya, ada berapa AC, ada berapa ini. Nanti kan juga bisa menjadi dasar ketika kita nanti mengajukan Renja 23, ada kebutuhan AC, ada kebutuhan berapa, kan bisa mengacu ke sini. Itu hanya itu di sini ternyata misalnya visinya ini, padahal SDM-nya belum semua mendapat visi, kan bisa dijelaskan juga di sini. Gitu. Lanjut, ya. Terus ada kondisinya, cuman mungkin ya itu tadi. Mungkin kan kalau misalnya disajikan dalam bentuk jenis, nanti kan kondisinya misalnya rata-rata baik, atau 90% baik, atau berapa persen baik, gitu saja. Baik semua gitu. Kita lanjut di subbab 2.3 terkait kinerja pelayanan perangkat daerah. Ini masih kosong ya Bu Iva, atau saya yang salah ambil data nomor berikut, tapi ini mohon dilengkapi. Selain tabel seperti dengan subbab sebelumnya, itu perlu ada, tadi juga sudah dijelaskan Bu Atik, sebenarnya perlu ada analisis dan simpulan terhadap tren capaian realisasi target kinerja dan keuangannya, misalnya hambatannya nopo, faktor pendukung itu perlu dianalisis, sehingga capaian kinerja ini, kalau misalnya nanti ada kendala di periode sebelumnya, kita bisa antisipasi untuk yang seperti apa. Masih kayaknya udah tak isi deh, kok kosong ya? Ini juga disesuaikan mungkin ya Bu, karena kan siap. menilai yang semua itu periode lalu. Kinerja keuangan. Enggak, ini nanti kan ini saya bedakan subbabnya antara kinerja pelayanan dengan kinerja keuangan. Jadi mohon nanti ada narasi masing-masing di subbab-subbabnya. Ini juga kosong. Ini nanti dalam juta rupiah aja biar tidak terlalu rengket-rengket.
kapan lainnya yang sudah mengisi sudah saya konvertkan ke dalam kita, nanti bisa apakah jumlahnya sesuai. Dan selanjutnya tantangan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Beberapa OPD yang lain ada yang tantangan dan peluangnya itu digabung. Mungkin lebih mudah dibacanya kalau seperti ini, tantangannya apa, kemudian peluangnya seperti apa. Ini mungkin ada catatan tambahan. Di sini belum ada gambaran terkait dengan tantangan COVID-19 di dalam, karena kan itu isu yang sangat besar sebenarnya. Kalau tidak ada di dokumen perencanaan kita, nanti kesannya bagaimana gitu, ada isu pandemi yang sedang kita hadapi bersama-sama, tetapi kok dalam dokumen kita belum ada telaah tantangan itu gitu. Jadi mohon nanti ini ditambahkan terkait tantangan dari dampak COVID-19. Mungkin juga bisa ditambahkan Bu, yang peluang itu terkait dengan ini telaah Kapanewon sendiri terhadap arah-arah pembangunan yang akan dilakukan Kabupaten Bantul, seperti adanya Kabupaten Kreatif, Kabupaten Layak Anak, ada tidak peran Kapanewon di situ? Kalau memang ada, misalnya dalam Kabupaten Kreatif, di Kapanewon banyak ada pemberdayaan, mungkin kan di situ bisa dituangkan peluang-peluang Kapanewon ke situ, termasuk juga yang Kabupaten Layak Anak. Karena kan itu kalau tidak salah adalah sesuatu yang akan dicapai Kabupaten Bantul dan sudah menjadi brand. Kalau itu diterapkan kan nanti menjadi branding yang akan kita capai. Kabupaten Bantul akan mencapai apa dalam 5 tahun? Kabupaten Kreatif dan Kabupaten Layak Anak gitu. Berarti kan itu harus paling tidak tertulis di dokumen-dokumen perencanaan yang ada supaya konsisten antara RPJMD dan juga Renstra-nya. Nanti saya tambahkan di sini catatannya. Di Kapanewon yang lain sudah ada terkait dengan catatan itu. Ini kayaknya lupa saya masukkan catatan di sini. Dan saya. Kemudian di bab 3 selanjutnya bab 3 di permasalahan dan isu strategis. Identifikasi permasalahan. Di sini sudah bagus sudah ada pohon masalah. Pohon masalah pokoknya apa, masalah akar masalah. Beberapa Kapanewon lain, pokok masalahnya ada banyak. Sedangkan pohon masalah itu kan nanti mengkerucut pada satu pokok masalah yang dihadapi organisasi tersebut. Jadi perlu ada masalah pokoknya itu hanya satu saja dari beberapa akar masalah. Jadi monggo nanti untuk Kapanewon lain bisa menyesuaikan bentuk yang seperti ini. Karena ada yang pohon masalahnya itu misalnya di sini 3, pohon masalahnya ya 3. Monggo nanti pohon masalahnya disesuaikan. Rumusnya adalah akar masalah ini menyebabkan ini, kemudian masalah intinya apa gitu, yang akan diselesaikan dalam 5 tahun pelaksanaan pelayanan sesuai dengan Renstra-nya. Ini juga sudah ada catatan. Mohon juga pandemi dan efek pandemi bisa dituangkan gitu. Karena kan implikasinya terhadap pelayanan PD juga. Ini ada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal. Nah, dengan adanya pandemi kan pasti perlu adaptasi. Monggo silahkan diterangkan di dalam. Ini juga sudah divisualisasi dalam bentuk tabel juga. Cuman ini perlu ditambahkan setelah terkait dengan dampak pandemi. Telah visi misi juga sudah saya periksa dengan data yang terbaru, insya Allah sudah sama visi dan misinya. Kita next dulu. Nah, di sini tadi sesuai dengan yang dipaparkan Bu Ati. Sebenarnya waktu sebelum tadi malam, sebelum rapat dengan TA dan Bapak Bupati, kami di Subbidang Sektoral dan Bitren bersepakat bahwa untuk program Bupati dan Wakil Bupati ini menggunakan major project yang menjadi rancangan dari Bapeda. Cuman tadi malam itu
tidak mendapat restu gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini coba nanti kita carikan dulu solusinya seperti apa untuk telaah program Bupati Wakil Bupati. Berikut juga faktor penghambat dan pendorongnya. Kapan Ewon yang lain, kolom yang ini hilang. Mohon diperiksa nggih, sudah saya tambahkan kolomnya, nanti mohon jika dilakukan telaah terhadap programnya. Kemudian sebab selanjutnya, karena Renstra KL dan DIY itu tidak ada, cukup ditulis seperti ini saja. Ini juga sudah saya, insya Allah untuk kapan Ewon lain juga sudah saya sesuaikan. Mohon dicek, siapa tahu nanti nama Kapanewonnya masih beda, karena kan saya cuma kopas, karena ini isinya sama. Mohon nanti dicek, kalau misalnya sudah kami sampaikan kembali. Insya Allah sudah sesuai. Kemudian yang subbab 3.4 terkait dengan telaah RT/RW dan KLHS sesuai dengan yang disampaikan Bu Ati bahwa Kapanewon memang tidak ada indikasi program di RT/RW. Namun kan Kapanewon itu sebagai lokasi atau sebagai mungkin koordinasi, ada fungsi koordinasi di situ nih dalam implementasi program-program PD di wilayahnya masing-masing. Jadi ada baiknya mungkin untuk menelaah rencana tata ruang wilayah. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan ya. Nah, seperti ini sudah bagus sekali, sudah lengkap. Struktur ruangnya Kretek seperti apa, kemudian ada indikasi program apa di sana, kan bisa dilihat nih di Kretek itu ada apa saja, terus pengaruhnya terhadap pelayanan Kapanewon nanti seperti apa, misalnya seperti itu. Ini beberapa PD belum menggunakan tabel ini, sudah kami kopaskan dari Kapanewon lain, nanti mohon disesuaikan dengan kondisinya masing-masing sesuai RT/RW-nya. Misalnya Kapanewon Kasian sebagai KPY, kawasan perkotaan di Jakarta, Kapanewon Sewon dan Banguntapan juga seperti itu. Terus kemudian Kapanewon Sedayu sebagai kawasan industri misalnya. Nah itu telaahnya seperti apa, mohon dituliskan. Berikut juga struktur ruangnya, mungkin sebagai PKL atau PKW, itu nanti silahkan dituliskan sesuai dengan kondisi rencana tata ruangnya. Seperti tinggi, nanti sudah kami contohkan, nanti tinggal menyesuaikan dengan dokumen RT/RW-nya. Untuk dokumen telaah dokumen KLHS juga sudah kami samakan seperti ini untuk semua Kapanewonnya, karena tidak ada rekomendasi KLHS untuk Kapanewon. Kami juga sudah koordinasi dengan tim pembuat KLHS-nya, memang indikator TPB yang terkait dengan Kapanewon itu tidak ada. Jadi indikator TPB yang tidak tercapai dan harus ditindaklanjuti dan terkait dengan Kapanewon itu tidak ada. Jadi kami tuliskan seperti ini, berdasarkan hasil KLHS RPJMD 2124 tidak terdapat rekomendasi terkait dengan fungsi serta pelayanan Kapanewon Kretek sehingga tidak dilakukan telahan KLHS. Ini sudah cukup seperti ini. Kalau yang kemarin sudah terlanjur telaah banyak sekali, saya ucapkan terima kasih, tapi berdasarkan rekomendasi KLHS, karena tidak ada, jadi kita gunakan yang seperti ini saja. Berikutnya kita ke penentuan isu strategis. Nah, di sini Kapanewon Kretek melakukan SWOT. Sedangkan SWOT itu, Bu, sebenarnya harusnya di strategi, bukan isu strategis. Strategi itu kan action, kalau isu itu kan sifatnya adalah hal positif atau negatif yang bisa berdampak kepada pelayanan OPD di waktu yang akan datang. Jadi bukan berbentuk action. Kalau SWOT itu kan untuk menentukan strategi berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Tidak apa-apa ini SWOT-nya tidak usah dihapus, cukup dipindahkan ke bab 5. Jadi nanti dilihat lagi kesesuaiannya dengan isu-isu strategis yang sudah dibuat, kemudian dipindahkan saja ke bab 5. Seperti itu. Ini juga sudah
kami jelaskan nggih, penentuan isu strategis bisa bersifat positif atau negatif yang berpotensi berdampak pada Kapanewon. Nanti misalnya sebagai contoh Kapanewon Kretek sebagai kawasan peruntukan pertambangan, misalnya, gitu. Itu kan isu strategis. Ingat bisa bersifat positif maupun negatif. Kita lanjutkan. Nah, ini kan ada narasi berdasarkan pilihan strategis dari hasil analisis di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi seharusnya adalah kalau dari pandangan saya, perspektif saya pribadi, isu strategi ini bisa yang menjadi landasan atas action yang akan kita lakukan. Jadi isu dulu, baru kemudian apa strateginya untuk mengatasi isu-isu tersebut. Untuk kita menghadapi isu-isu tersebut, strateginya apa. Jadi isu strategis dulu, baru kemudian strateginya nopo. Ini juga sudah ada catatannya. Ini sudah dijelaskan guys, isu strategis Kapanewon Kretek seperti apa. Bisa dilakukan, ditetapkannya itu berdasarkan dari jabaran sebab sebelumnya, atau mungkin sudah ada diskusi. Ini bagus nih, sudah ada narasinya, isunya nopo, kemudian narasinya apa, itu bagus, jadi sudah ada lengkap. Cuma mungkin perlu dipadatkan, Bu. Jadi ini kan panjang sekali, gitu. Perlu dipadatkan mungkin satu paragraf poinnya apa gitu dari isu strategis ini. Ini panjang. Ya sebenarnya lengkap, bagus, cuma nanti mungkin lebih memudahkan kita sebagai nanti yang menggunakan dokumen ini. Kemudian disingkat atau dipadatkan seperti itu. Kemudian, mohon izin sebentar ya Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan, saya tadi ada telepon sebentar. Untuk bab 5, tadi bab 4 sudah nih, bab 3 nih tadi nih, sekarang berarti bab 4. Tujuan dan sasaran. Tujuan sasaran juga sudah kami sesuaikan dengan data terbaru, data cascading. Nanti coba Kapanewon untuk dipastikan saja apakah ini sudah benar. Tujuan, sasaran, dan juga indikatornya ini sudah kami sesuaikan dengan data terbaru. Kita lanjutkan di strategi dan arah kebijakan. Nah, strategi ini mungkin sedikit agak panjang bahasanya. Dalam menentukan strategi, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan analisis SWOT, seperti yang dilakukan Kapanewon Kretek dan beberapa Kapanewon lainnya, sehingga memang perlu untuk dilakukan analisis SWOT. Jadi nanti, kalau Kapanewon Kretek, Bu Iva, nanti cukup memindahkan saja analisis SWOT-nya ke bab 5, seperti itu, dan dilihat kesesuaiannya dengan sebab-sebab sebelumnya. Saya coba contohkan mungkin dari dokumen lain, dari Kapanewon lain. SWOT. Ini kan Sedayu belum melakukan analisis SWOT. Ini sudah kelihatan, nggih? Tampilan Sedayu sudah kelihatan, nggih? Ini tampilan Sedayu. Nah, seperti ini analisis SWOT. Kemarin diskusi kami bahwa perlu ada analisis SWOT di Kapanewon.
nanti merumuskan strateginya berdasarkan analisis SWOT ini. Jadi menggunakan analisis SWOT, kemudian strateginya kita tuliskan dengan menamakan programnya gitu. Misalnya ada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Nah, ini kita tuliskan sebagai strategi. Nanti kita pasangkan dengan identifikasi terhadap faktor internal, kekuatan, kelemahan, dan juga faktor eksternalnya. Misalnya, strategi yang tersusun atau saya tulis dari program pemberdayaan masyarakat desa. Saya tuliskan, kemudian saya edit seperti itu nomenklaturnya agar lebih kelihatan actionnya menjadi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah. Nah, ini untuk mengatasi poin strength 1 dan juga poin opportunity 1 sampai 4. Di sini kan ada produk andalan setempat, program produk andalan setempat itu di Kapanewon Sedayu tadi. Kemudian ada opportunity sebagai kawasan peruntukan industri dan pertanian. Dari sini maka saya coba rumuskan strateginya seperti ini. Jadi nanti tidak perlu mencari-cari nama strateginya, pusing-pusing tidak perlu Bapak Ibu sekalian untuk Kapanewon. Cukup langsung programnya nopo, terus ditambahkan di sini sesuai potensi daerah misalnya, ditambahkan sedikit narasi gitu, biar nggak plek-plek banget dengan nomenklatur programnya. Sama dengan di sini kan ada program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Ini untuk mengatasi kelemahan 1 sampai 3 dan juga opportunity atau kesempatan 1 sampai 4 ini perlu dijelaskan supaya ini jelas ini anaknya siapa. Ini anaknya ini dan ini. Bukan anak haram. Nah, ini kan kelihatan anaknya. W13 sampai 014. Ini hanya untuk memudahkan membacanya. Kemudian saya ulangi, strateginya cukup dituliskan sesuai nama programnya. Tidak perlu kita pusing-pusing memikirkan nama strateginya gitu. Padahal nanti nama strateginya misalnya Setinggi Langit, tapi ternyata nggak ada program yang mewadahinya kan sama saja. Jadi sesuai dengan saran Bunita dan diskusi kita waktu awal-awal penyusunan Denstra, sini cukup dituliskan nama programnya, kemudian tambahkan saja narasinya. Kalau Kapanewon Kretek, tadi kan sudah dijabarkan strateginya banyak sekali. Tidak apa-apa, monggo saja. Dan juga sudah dilakukan pembobotan juga terhadap strateginya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan Kapanewon Kretek banyak strateginya seperti ini. Tidak apa-apa, kalau sudah menulis seperti ini tidak usah diganti, tidak apa-apa. Kami sudah bersepakat kalau sudah ada tulisannya strategi panjang seperti ini, mungkin nanti cukup Bu Ifah di pembobotannya itu di semacam ada narasi bahwa berdasarkan pembobotan maka ada pengelompokan strategi-strategi yang ada di sini menjadi strategi yang penulisannya menggunakan nomenklatur program tadi sesuai dengan contoh yang ada di Kapanewon Sedayu tadi seperti ini. Ini mempermudah saja Bapak Ibu, jadi supaya enggak mikir kemana-mana, aduh strateginya ini apa, harus buat kalimat lagi, harus buat kalimat 5, 10, pusing sendiri ya, lebih baik kita lihat programnya saja, tambahkan narasi sedikit, itu sudah anjuran Bunita, insya Allah sudah bisa dipakai. Ini juga sudah saya berikan caranya seperti apa. Nanti bisa dibaca. Tadi penjelasan saya juga yang saya jelaskan barusan itu sudah saya tuliskan di sini. Nah, nanti strategi yang tertuliskan di sini adalah hasil rumusan dari SWOT-nya. Jadi tidak ujuk-ujuk muncul, tidak ada metode penentuan strateginya, tapi berdasarkan telaah terhadap analisis SWOT-nya.
Nah, untuk strength, weakness, opportunity, threat, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, itu juga tidak perlu cari-cari. Cukup lihat bab 3 ini. Bab 2 sampai bab 3 sudah jelas. Ini ada di telaah RT/RW. Ini ada di tantangan. Ini mungkin ada di kinerja program, ya, kinerja pelayanan perangkat daerah, programnya apa saja. Ini juga sudah ada di kondisi SDM dan sarana prasarana. Cukup ambil dari sebab-sebab berikutnya, kita kopaskan, itu malah nanti konsisten antara satu bab dengan bab lainnya, seperti itu. Nanti di sini ada arah kebijakan. Setelah strategi, tadi setelah kita menyusun strategi ada arah kebijakan. Nah, ini Bu Nita sekali lagi memberikan kemudahan untuk kita semua dalam menuliskan arah kebijakan. Gunakan saja nomenklatur kegiatan yang ada di Kapanewon. Misalnya ada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Tuliskan saja nama kegiatannya apa, kemudian bisa tambahi secara intensif seperti itu. Intinya kan strategi dan arah kebijakan ini nanti harus ada bentuk actionnya menopo. Nah, jembatannya kan kita samakan saja dengan program dan kegiatannya saja. Nanti ininya muluk-muluk tapi tidak ada wadahnya kan sama saja. Tidak ada wadah untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakannya kan sama saja. Jadi mending kalau menurut Bunita, samakan saja strategi dengan bahasa program dan arah kebijakan dengan bahasa kegiatan, cukup ditambahi narasi, sedikit narasi seperti itu. Nah, ini juga sudah saya tuliskan ya, catatan lengkapnya. Nanti monggo silakan dibaca. Bab 6 kita lanjut ya, di rencana program kegiatan serta pendanaan. Tadi sudah dijelaskan Bu Ati bahwa perlu ada penjelasan terkait formula. Jadi nanti monggo ini disesuaikan formulanya seperti apa dalam pencapaian targetnya atau pengukuran indikatornya. Kemudian di sini adalah diisi akumulasi pagu ya, di kondisi akhir. Sesuaikan dengan data rancangan akhir RKPD dan sesuaikan dengan format terbaru. RKPD di sini maksudnya adalah untuk tahun 2022 saja. Tahun 2023 dan seterusnya itu kan sesuai dengan data Kapanewon masing-masing. Cuman tadi Bu Atik menyampaikan untuk anggarannya mungkin akan berubah nanti dalam penyusunannya karena menurut identifikasi tim penyusun RPJMD-nya ada lonjakan kebutuhan anggaran yang sangat signifikan dan mungkin tidak bisa dipenuhi. Jadi nanti ini dituliskan dulu saja yang 2023 sampai 2026, walaupun nanti mungkin ada penyesuaian. Seperti itu. Kemudian kemarin kan Kapanewon mengikuti Desdais, nggih. Jangan lupa untuk pesan Budiana menambahkan hasil des tersebut di dalam renstranya kalau memang belum dimasukkan, terutama di 2023, karena kan kemarin kan desnya untuk usulan DAIS 2023. Dituliskan dulu saja usulannya itu kemarin seperti apa untuk Kapanewon. Nah, itu sudah masuk belum di subkegiatannya. Kalau belum, monggo segera dimasukkan di renstranya. Seperti itu untuk penulisan tabel ini. Mungkin untuk mempermudah Kapanewon perlu ada backup Excel-nya untuk tabel ini. Jadi nggak langsung Word. Kalau langsung Word begini, kalau ada penambahan kolom kan susah. Nambah kolom di sini kan susah. Tapi kalau di Excel kan lebih mudah. Jadi nanti mungkin kalau menurut saya ada backup Excel-nya, kerjakan di Excel, selesai baru di copy-paste di Word-nya. Seperti itu. Yang penting ini semua sama dengan data tahun pertama atau 2022 sama dengan RKPD atau Renja, rancangan akhir. Yang penting program, kegiatan, indikator, kegiatannya juga harus disesuaikan. Bab 7, ini
nanti ini sudah sesuai nggih, sesuaikan dengan data data terbaru, indikator kinerjanya, indikator kinerja daerah. Cuman kemarin hasil diskusi kami bidang perencanaan ini agar dituliskan seperti ini nggih. Ini kelihatan nggih. Jadi ada indikator tujuan PD, indikator sasaran PD, indikator program, indikator kegiatan, indikator sasaran. Kalau Kapanewon kan satu saja, jadi indikator sasaran PD, terus kemudian program 2, kegiatan 2, SDGs dan SPM jika ada. Kalau Kapanewon kan seperti ini nggak ada. Jadi nanti lebih lengkapnya untuk bab 7 seperti ini, kemudian dilengkapi datanya. Kira-kira seperti itu, nanti detailnya per masing-masing Kapanewon akan kami kirimkan. Nanti mohon dicermati saja. Apabila ada poin-poin yang tidak disetujui atau bisa menjadi diskusi, monggo. Saya tidak menutup diri untuk diskusi. Bisa kita diskusikan sama-sama. Insya Allah nanti kita carikan alternatif jawabannya seperti apa. Cuman ini Bu Ati kan kita ada revisi macam-macam, mungkin tidak bisa langsung dikirim setelah rapat ini, mungkin nanti perlu saya sesuaikan dulu catatan-catatannya biar lebih seragam gitu untuk semua Kapanewon yang memang sifat catatannya seragam. Iya, Mas Adam. Berarti terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Mas Adam. Mungkin Bapak Ibu sudah jelas sekali nggih apa yang disampaikan oleh Mas Adam nanti. Ya, tadi nanti mungkin setelah disesuaikan beberapa hal tadi Mas Adam, nanti bisa di-share nggih untuk yang terutama untuk yang Kretek sama Sedayu. Kemudian semua hasil verifikasinya bisa di-share. Kita kan maksimal tanggal 19 nggih. Tapi kalau misalnya sebelum tanggal 19 sudah bisa di-share, saya kira akan lebih baik biar Kapanewon ada banyak waktu untuk memperbaiki. Nah, untuk yang sekretariat, mungkin kami butuh informasi dari Mbak Indah atau Mbak Aning, monggo. Matur nuwun Bu Ati, mungkin Mbak Indah dulu karena saya juga baru mengikuti hari ini. Nanti menyelesaikan aja dulu. Monggo Mbak Indah. Oke. Monggo Mbak Indah, dipersilakan Mbak, sudah sampai sejauh mana untuk verifikasi Kapanewon yang didampingi oleh sekretariat, mungkin catatan-catatannya atau pripun, monggo. Halo Mbak Indah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya memverifikasi Kecamatan Bambang Lipuro dan ternyata hasil verifikasi itu Kecamatan Bambang Lipuro itu substansinya itu masih banyak yang belum sesuai dengan yang pernah dikirim Bapeda itu loh Bu, yang lampiran sistematika penyusunan Rensta. Tapi nanti ada catatan nanti kami kirim, dan kami kan sudah membuat grup WA, nanti bisa dikirim via grup WA terkait hasil verifikasi BKU-nya sekretariat. Kalau Kecamatan Bantul itu substansinya udah itu, tapi juga masih ada catatan-catatan dan nanti bisa kami kirim. Mungkin itu aja Bu. Matur nuwun Bu Indah informasinya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, monggo. Kesempatan kami berikan kepada Bapak Ibu dari Kapanewon, dipersilakan.
Nyuwun sewu Bu Ati, mau tanya berarti yang untuk landasan hukum untuk setiap itu berarti sama semua ya Bu ya? Kalau Kapanewon sama Mbak Indah. Nah, yang untuk Kapanewon itu berarti sama ya untuk semua Sama. kecamatan. Sama, Kalau maksud sama. dan tujuan itu masih belum itu ya Bu? Nanti aja di rancangan akhir Mbak Indah, di rancangan akhir gitu. rancangannya. Biar sekarang seperti itu dulu. Oh, nggih. Monggo Bapak Ibu, dipersilakan. Tidak ada? Berarti Oh iya, monggo. Dari Delingo Delingo. Iya, monggo Mbak Panda. Ya kan sama Mas Adam yang terkait tadi aset bab 2 terkait tampilannya aset di bawahnya yang kepegawaian itu kan harus ada analisis kebutuhan misalnya pegawai kekurangan karena kondisinya kekurangan SDM atau bagaimana harus ada analisisnya. Kemudian yang saya tanyakan itu terkait yang asetnya, analisisnya kan harus menjelaskan masing-masing asetnya itu sudah terpenuhi atau belum. Kalau semisalnya nanti tampilannya itu ditampilkan jadi perjawatan misalnya untuk ruang A itu ada motor, kemudian ada mobil, ada motor, kemudian ada komputer, kemudian sudah terpenuhi atau belum kayak gitu atau bagaimana Nggih? Mau tampilannya seperti apa atau terserah kita. Yang penting di situ nanti sudah menjelaskan kebutuhan, kekurangan dan sudah terpenuhi atau tidaknya atau ada form tersendiri yang harus disamakan dengan teman-teman Kapanewon yang lain. Ya, sampun Mbak Vanda. Ya mungkin Mas Adam bisa langsung ditanggapi Mas Adam, monggo Mas Adam. Oke, terima kasih Bu Vanda atas pertanyaannya. Dari awal kita sudah bersepakat nih Bu, untuk Renstra ini memang tidak ada template yang dapat digunakan perangkat daerah. Cuman mungkin untuk tabel, beberapa tabel kan kita ambilkan dari yang sudah ada panduannya, yang sudah punya template gitu, seperti tabel untuk bab 6, kemudian untuk tabel-tabel lainnya. Nah, kalau yang tadi terkait dengan sarana prasarana, itu kalau menurut saya tidak apa-apa berbeda, yang penting itu tadi Bu, memudahkan untuk dibaca baik sendiri maupun pembaca nanti, dan juga dalam melakukan analisisnya. Kalau nanti misalnya datanya bagus disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dibagi per jabatan strukturalnya misalnya atau per SDM-nya, terus tingkat pemenuhannya seperti apa, itu juga bisa. Nanti kan terlihat dari situ bahwa di sini pemenuhan sarana prasarananya per jabatan strukturalnya bisa terlihat gitu. Misalnya di Pak Panewunya seperti apa, kemudian di Panewu Anomnya seperti apa, bisa. Monggo saja. Nanti kalau dari saya mungkin nanti kalau buat ada alternatif lain, kalau dari saya bebas saja Bu, lebih yang penting bisa memudahkan untuk dianalisis dan dibaca. Seperti itu berarti. Ya, matur nuwun Mas Adam. Gini Mbak Vanda, karena kita memang tidak membuat template, nggih, monggo dipersilakan seperti apa kreasinya. Yang penting itu informatif, nggih, informatif dan ya informatif saja. Yang penting seperti itu, sehingga pembaca itu bisa mudah untuk memahami apa yang dituangkan di situ. Saya kira seperti itu Mbak Vanda. Jadi kita tidak ada patokan baku untuk tabelnya seperti apa, seperti itu tuh nggak ada. Untuk yang sarana prasarananya. Iya, Bu, sudah paham. Kemudian yang kedua terkait isu strategis itu tadi kan di Kapanewon Kretek dijelaskan ada narasinya. Semisal nggak ada narasinya, langsung poin-poinnya isu strategis bagaimana? Yo lebih baik di anu toh Mbak,
dinarasikan sedikit lah, biar tidak jujuk begitu. Isu strategis kan mungkin ada ceritanya rakyat sidik gitu, biar tidak monoton. Nyata nggih? Mboten Monggo enten yang lain. ceritane, Bu. Mboten enten ceritane. Pasti ada cerita, Pak. Saya yakin. Jenengan kan kaya pujangga. Monggo, yang lainnya dipersilakan. Tanya, Mas. Tadi Ye, kasihan monggo. terkait dengan SWOT analisa. Tadi kan yang dicantumkan kan pakai tabel ya. Yang di tempat kami kan belum bertabel. Apakah itu memang harus seperti itu? Yang untuk tabel SWOT-nya. Kan yang contoh dari Sedayu dan Kretek. Kalau dari kami sendiri kan belum, hanya terpisah-pisah. Itu apakah dibuat tabel atau sudah cukup seperti itu? Matur nuwun, Mas Adam. Oke, matur Ye, nuwun. monggo Mas Adam. Langsung Ibu Ati Ye, monggo langsung, Mas. Untuk kapanewon yang belum melakukan analisis SWOT, seperti yang tadi kami jelaskan bahwa SWOT ini untuk memudahkan atau menjadi dasar dan metode dalam penentuan strategi. Jadi memang perlu di bab 5 ini untuk didahului analisis SWOT. Jadi ini sudah yang belum tuh insya Allah sudah kami tambahkan seperti ini. Misalnya, strategi kapanewon sewon ditetapkan berdasarkan analisis SWOT. Yang sebagai analisis SWOT kapanewon kasihan adalah sebagai berikut. Nah, ini. Tapi ini berdasarkan contoh dari Sedayu tadi. Hanya sebagai contoh sesuai yang kami terangkan tadi. Sesuai yang kami jelaskan tadi. Nah, monggo untuk disesuaikan dengan kondisi di subbab yang sudah dituliskan oleh masing-masing kapanewon. Diambil dari bab 2 dan bab 3 misalnya. Seperti tadi ini kan dari telaah terhadap RTRW di subbab 3.4.1. Ini ada di telaah RTRW, ada alih fungsi lahan, kemudian mungkin di tantangan ada, terus mungkin di pohon masalah juga bisa dimasukkan di sini. Jadi memudahkan saja untuk nanti kapanewon dalam menyusun SWOT, tinggal dikopi-kopikan aja dari bab 2 dan bab 3-nya. Sudah kami kopikan juga ke masing-masing dokumen transfernya. Untuk semua kapanewon tinggal disesuaikan saja. Ingat, perkawinan strateginya harus jelas, dijelaskan itu menjawab poin yang mana saja. Seperti ini contohnya. Nanti monggo dipelajari tabel SWOT yang sudah kami templatekan atau kami kopikan di sini. Kalau SWOT kan memang bentuknya seperti ini, tabelnya. Jadi kami coba kan kopikan untuk semua, tinggal nanti berdasarkan kondisi kapanewon lain, mohon lakukan analisisnya. Seperti itu, Pak. Ngoten, ada diskusi lagi, monggo. Pripun Pak Panewuan Om? Sebenarnya ini kan memudahkan nggih kalau dengan tabel-tabel seperti ini. Kalau tidak nanti nek salah kawin niku lho Pak. Monggo Bapak Ibu, barangkali masih ada yang mau disampaikan. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa dicukupkan sampai di sini. Sampun boten wonten nggih. Kelihatannya sudah antang semua. Mudah-mudahan tidak karena pusing nggih. Cekap Bapak Ibu?
Bu, paling lambat pengumpulan kapan ya, Bu? Tanggal 27. Ini kan kami kirimkan maksimal tanggal 19 itu sudah dikirimkan ke perangkat daerah, kemudian diperbaiki, dikembalikan ke Bapeda sesuai dengan bidang atau sekretariat tadi yang mendampingi tanggal 27. Nyatan nggih? Masih ada waktu kok. Seminggu lebih sedikit. Ya, ingatan Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang akan disampaikan, atau mungkin dari sekretariat masih ada yang mau ditambahkan? Sampun Mbak Indah, Mbak Aning? Ya Bu, Ya, baik. sementara itu dulu. Sambil nanti dari pihak Kapanewon juga memperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Mas Adam untuk perbaikan berikutnya. Aten dulu Bu. Oke, terima kasih Mbak Aneng. Atau mungkin Mbak Eka. Mbak Eka dari tadi belum bersuara. Monggo Mbak Eka. Cekap Bu. Oh cekap. Nggih. Ya baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang akan didiskusikan, mungkin pertemuan pada pagi hari ini bisa kita akhiri, nggih. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua bergabung dalam Zoom pada pagi siang hari ini, dan terima kasih juga atas tanggapan-tanggapannya. Semoga nanti kami segera bisa menyesuaikan catatan-catatan tadi yang akan diperbaiki oleh Mas Adam ataupun Mbak Aning, Mbak Indah dari sekretariat untuk segera disampaikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu segera bisa memperbaiki, dan kami tunggu perbaikannya maksimal tanggal 27 Juli. Syukur nanti sebelum itu sudah disampaikan kepada kami sangat berterima kasih sekali. Baik Bapak Ibu, monggo kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.